Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi dengan channel YouTube saya. Baik, kali ini kita akan membahas beberapa tentang materi yang menyangkut pengantar ekonomi makro. Nah, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Febri Madoni dengan nomor BP 1910551007, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Kampus 2, Universitas Andalas Payakumbuh. Baiklah teman-teman, kita akan membahas tentang pengantar ekonomi makro, yaitu yang berkaitan dengan pertumbuhan uang dan inflasi. Baik, marilah kita simak pembahasannya di slide berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita akan masuk kepada pembahasan pengantar ekonomi makro yang membahas tentang pertumbuhan uang dan inflasi. Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan uang dan juga inflasi. Nah, di sini dijelaskan bahwa inflasi adalah kenaikan tingkat harga rata-rata dan harga adalah tingkatan di mana uang ditukarkan untuk barang atau jasa. Nah, uang dapat dikatakan sebagai persediaan aset digunakan untuk transaksi, kemudian salah satu jenis kekayaan. Kemudian ada yang namanya fungsi uang. Nah, dalam fungsi uang ini, uang berperan sebagai penyimpan nilai, unit hitung, dan media pertukaran. Kemudian, uang dikonversi menjadi sesuatu yang lain seperti barang dan jasa, kadang disebut dengan likuiditas uang. Nah, uang adalah alat yang dengannya kita mengukur transaksi ekonomi. Tanpa uang, kita terpaksa melakukan barter. Namun, barter membutuhkan kebetulan ganda dari keinginan, atau double coincidence of wants. Nah, situasi yang jarang terjadi di antara dua orang, masing-masing memiliki barang yang lain inginkan pada waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan pertukaran. Penggunaan uang meningkatkan efisiensi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis uang. Apa saja sih jenis-jenis uang itu? Nah, pertama ada yang namanya uang atas unjuk atau fiat money. Adalah uang menurut dekret pemerintah dan tidak memiliki nilai intrinsik. Kemudian ada yang namanya dengan uang komoditas atau commodity money, yaitu uang yang punya nilai intrinsik. Nah, jika orang menggunakan emas sebagai uang, perekonomian dikatakan menggunakan standar emas atau gold standard. Pemerintah dapat terlibat dalam sistem moneter untuk membantu rakyat mengurangi biaya transaksi. Menggunakan emas sebagai mata uang adalah mahal, karena kemurnian dan beratnya harus diverifikasi. Juga, koin lebih banyak dikenal daripada batang emas. Pemerintah lalu menerima emas dari publik untuk ditukar dengan sertifikat emas, lembaran kertas yang bisa ditukar dengan emas. Jika orang percaya pemerintah akan memberi mereka emas bila diminta, maka mata uang tersebut akan sama berharganya dengan emas itu sendiri. Plus, lebih mudah membawa kertas daripada emas. Hasil akhirnya adalah karena tak ada yang meminta emas lagi dan semua orang menerima kertas, kertas itu memiliki nilai dan berperan sebagai uang. Nah, selanjutnya jumlah uang beredar versus kebijakan moneter. Jumlah uang beredar atau money supply adalah jumlah uang yang tersedia. Kontrol atas jumlah uang beredar disebut kebijakan moneter atau monetary policy. Di Amerika Serikat, kebijakan moneter dilakukan oleh institusi setengah independen yang disebut Bank Sentral. Bank Sentral di Amerika Serikat disebut Federal Reserve atau Fed.
Operasi pasar terbuka, pembelian dan penjualan obligasi pemerintah. Untuk meningkatkan jumlah uang beredar, Bank Sentral membeli obligasi pemerintah dan membayarnya dengan uang baru. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, Bank Sentral menjual obligasi pemerintah dan menerima uang yang ada di masyarakat dan lalu menghancurkannya. Bank Sentral mengendalikan jumlah uang beredar dalam 3 cara. Yang pertama, dengan melakukan operasi pasar terbuka atau membeli dan menjual obligasi pemerintah. Kemudian yang kedua, mengubah persyaratan cadangan atau tidak pernah benar-benar digunakan. Kemudian yang ketiga, mengubah tingkat diskonto yang bank-bank anggota atau tak memenuhi persyaratan cadangan bayar untuk meminjam dari bank sentral. Teori kuantitas uang. Persamaan kuantitas adalah suatu identitas. Definisi dari 4 variabel membuatnya benar. Jika suatu variabel berubah, satu atau lebih yang lainnya juga berubah untuk mempertahankan identitas. Persamaan kuantitas kita gunakan dari sekarang adalah jumlah uang beredar yang diganti dengan M dikali perputaran uang transaksi atau V yang sama dengan harga P dikali jumlah transaksi atau T. Nah, uang perputaran sama dengan harga kali transaksi. M dikali V sama dengan P kali T. V dalam persamaan kuantitas disebut perputaran uang transaksi atau transaction velocity of money. Ini menyatakan berapa kali uang berpindah tangan dalam periode waktu tertentu. Transaksi dan output sangat berkaitan. Karena semakin banyak perekonomian berproduksi, semakin banyak barang dibeli dan dijual. Jika Y menyatakan jumlah output dan P menyatakan harga satu unit output, maka nilai uang dari output adalah PY. Kita telah membahas ukuran variabel-variabel ini ketika kita membahas pos pendapatan nasional. Uang dikali perputaran sama dengan harga dikali output. M dikali V sama dengan P kali Y. Versi persamaan kuantitas ini disebut perputaran uang pendapatan atau income velocity of money, yang menyatakan berapa kali uang masuk ke dalam pendapatan seseorang dalam periode waktu tertentu. Fungsi permintaan uang dan persamaan kuantitas. Mari kita ekspresikan kuantitas uang dalam bentuk jumlah barang dan jasa yang dapat dibelinya. Jumlah ini, M per P, disebut keseimbangan uang real atau real money balance. Keseimbangan uang real mengukur daya beli dari persediaan uang. Fungsi permintaan uang atau money demand function adalah persamaan yang menunjukkan penentu keseimbangan uang real yang orang ingin pertahankan. Berikut adalah suatu fungsi permintaan uang sederhana. Di manakah adalah konsultasi sederhana. Fungsi permintaan uang atau money demand function adalah persamaan yang menunjukkan penentu keseimbangan uang real yang orang lain ingin pertahankan. Berikut adalah suatu fungsi permintaan uang sederhana, yaitu M per P dikali D sama dengan KY, di mana K adalah konsultan yang menyatakan berapa banyak uang orang ingin tahan untuk setiap dolar pendapatan. Persamaan ini menyatakan bahwa kuantitas keseimbangan uang real yang diinginkan adalah proporsional terhadap pendapatan real. Fungsi permintaan uang mirip dengan fungsi permintaan untuk barang tertentu. Di sini barang-barang adalah kenyamanan penahan keseimbangan uang real. Pendapatan lebih tinggi mendorong permintaan lebih besar akan keseimbangan uang real. Fungsi permintaan uang menawarkan cara lain untuk memandang persamaan kuantitas atau dalam kurung MV sama dengan PY, di mana V sama dengan 1 per K. Ini menunjukkan kaitan antara permintaan uang dan perputaran uang. Ketika orang menahan banyak uang untuk tiap dolar pendapatan, K
K adalah besar. Uang tidak sering berpindah dengan V adalah kecil. Sebaliknya, ketika orang ingin menahan hanya sedikit uang, K adalah kecil. Uang sering berpindah tangan disebut V adalah besar. Dengan kata lain, parameter permintaan uang K dan perputaran uang V adalah dua sisi berlawanan dari suatu koin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang asumsi perputaran konstan. Persamaan kuantitas dapat dipandang sebagai suatu definisi, mendefinisikan perputaran V sebagai rasio GDP nominal PY terhadap kuantitas uang M. Tapi, jika kita membuat asumsi bahwa perputaran uang adalah konstan, maka persamaan kuantitas MV sama dengan PY menjadi teori dampak uang yang berguna. Garis di atas V mengartikan perputaran adalah tetap. MV sama dengan PY. Jadi, pertahankan konstan. Ingat, perubahan kuantitas uang menyebabkan perubahan proporsional pada GDP nominal. Uang, harga, dan inflasi. 3 blok bangunan yang menentukan tingkat harga keseluruhan suatu perekonomian. Faktor-faktor produksi dan fungsi produksi menentukan tingkat output, Y. Jumlah uang beredar menentukan nilai output nominal, PY. Ini berasal dari persamaan kuantitas dan asumsi bahwa perputaran uang adalah tetap. Tingkat harga P kemudian adalah rasio nilai output nominal, PY, terhadap tingkat output, Y. Dengan kata lain, jika Y adalah tetap, karena ia bergantung pada pertumbuhan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi, dan kita telah membuat asumsi bahwa perputaran adalah konstan, atau dapat dipersamakan dengan MV sama dengan PY, atau dalam bentuk perubahan persentase, perubahan persen M tambah persen perubahan V sama dengan persen perubahan P tambah persen perubahan Y. Jika V dan Y adalah tetap, berarti bahwa persen perubahan M adalah yang menyebabkan persen perubahan pada P. Nah, pada teori kuantitas uang menyatakan bahwa bank sentral yang mengontrol jumlah uang beredar memiliki kendali tertinggi atas tingkat inflasi. Jika bank sentral menjaga jumlah uang beredar stabil, tingkat harga akan stabil. Jika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan cepat, tingkat harga akan meningkat cepat. Seigniorage, penerimaan dari pencetakan uang. Penerimaan yang ditingkatkan melalui pencetakan uang tersebut atau seigniorage. Ketika mencetak uang untuk mendanai pengeluaran, pemerintah meningkatkan jumlah uang beredar. Kenaikan jumlah uang beredar pada gilirannya menyebabkan inflasi. Mencetak uang untuk meningkatkan penerimaan adalah seperti menetapkan pajak inflasi. Inflasi dan tingkat bunga, di mana persamaannya adalah R sama dengan I dikurang Para ekonom menyebut tingkat bunga yang bank bayar sebagai tingkat bunga nominal dan kenaikan daya beli Anda sebagai tingkat bunga real, atau yang dipersamakan dengan R sama dengan I dikurang P. Ini menunjukkan hubungan antara tingkat bunga nominal dan tingkat inflasi, di mana R adalah tingkat bunga real, I adalah tingkat bunga nominal, dan F adalah tingkat inflasi. Dan ingat bahwa F adalah hanyalah persentase perubahan tingkat harga P. Efek Fisher.
Fisher equation menunjukkan perbedaan antara tingkat bunga real dan nominal, di mana dapat dipersamaan dengan I sama dengan R tambah V, di mana I sama dengan tingkat bunga nominal aktual pasar, R sama dengan tingkat bunga real, F sama dengan inflasi. Hubungan satu untuk satu antara tingkat dan tingkat bunga nominal disebut efek Fisher. Ini menunjukkan bahwa bunga nominal dapat berubah karena dua hal, karena tingkat bunga real berubah atau karena tingkat inflasi berubah. Teori kuantitas dan persamaan Fisher bersama-sama memberitahu kita bagaimana pertumbuhan uang mempengaruhi tingkat bunga nominal. Menurut teori kuantitas, kenaikan tingkat pertumbuhan uang 1% menyebabkan kenaikan 1% pada tingkat inflasi. Menurut persamaan Fisher juga, kenaikan 1% pada tingkat inflasi akan menyebabkan kenaikan 1% pada tingkat bunga nominal. Berikut adalah hubungan eksak antara dua persamaan, yaitu persamaan kuantitas dalam bentuk perubahan persentase dan persamaan Fisher. Persen perubahan M tambah persen perubahan V sama dengan perubahan P tambah persen perubahan Y. Selanjutnya ada persen perubahan M tambah persen perubahan V sama dengan kenaikan tambah persen perubahan Y. Selanjutnya adalah tingkat bunga. Tingkat bunga real yang diharapkan peminjam dan pemberi pinjaman harapkan ketika kesepakatan dibuat disebut tingkat bunga real X-in. Tingkat bunga real yang terrealisasi disebut tingkat bunga ex post. Meskipun peminjam dan pemberi pinjaman tak bisa memprediksi inflasi masa depan dengan pasti, mereka memiliki ekspektasi terhadap tingkat inflasi. Kita nyatakan sebagai inflasi masa depan aktual dan sebagai ekspektasi terhadap inflasi masa depan. Tingkat bunga real X ante adalah I dikurang QE, dan tingkat bunga real ex post adalah I dikurang 2 tingkat bunga real berbeda ketika inflasi aktual berbeda dari inflasi yang diharapkan. Bagaimana perbedaan ini memodifikasi efek Fisher? Yang jelas tingkat bunga nominal tak bisa sesuai dengan inflasi aktual, karena inflasi aktual tak diketahui ketika tingkat bunga nominal ditetapkan. Tingkat bunga nominal hanya bisa disesuaikan dengan inflasi yang diharapkan. Slide berikut menyajikan versi yang lebih presisi dari efek Fisher. I sama dengan R tambah VE. Tingkat bunga real X enter R ditentukan oleh equilibrium di pasar barang dan jasa. Seperti dijelaskan oleh model pada bab 3, tingkat bunga nominal bergerak 1 untuk 1 dengan perubahan pada inflasi dinamakan VA. Teori kuantitas MV sama dengan PY didasarkan pada fungsi permintaan uang sederhana, mengasumsikan permintaan keseimbangan uang real proporsional terhadap pendapatan. Tapi, kita membutuhkan determinan lain dari kuantitas uang yang diinginkan dikurang tingkat bunga nominal, kemudian biaya memegang uang. Tingkat bunga nominal adalah biaya pilihan memegang uang. Apa yang Anda serahkan dengan memegang uang bukannya obligasi, sehingga fungsi permintaan uang umum yang baru dapat ditulis sebagai M per P dikali D sama dengan L dikali I, Y. Nah, pada persamaan ini, menyatakan bahwa permintaan terhadap likuiditas keseimbangan uang real adalah fungsi dari pendapatan Y dan tingkat bunga nominal I. Semakin tinggi tingkat pendapatan Y, maka semakin besar pula permintaan untuk keseimbangan uang real. Uang masa depan dan harga saat ini. Uang, jumlah uang beredar dan permintaan uang. Harga, inflasi dan efek Fisher. Tingkat bunga. Sebagai teori kuantitas uang jelaskan, jumlah uang beredar dan permintaan uang sama-sama menentukan tingkat harga equilibrium.
perubahan tingkat harga adalah oleh definisi tingkat inflasi. Inflasi lalu mempengaruhi tingkat bunga nominal melalui efek Fisher. Tapi sekarang, karena tingkat bunga nominal adalah biaya memegang uang, tingkat bunga nominal mengumpan balik kepada permintaan uang. Nah, lalu apa biaya inflasi yang diharapkan? Nah, ketidaknyamanan mengurangi uang di tangan secara metaforis disebut biaya kulit sepatu atau shoes leather cost dari inflasi. Karena lebih sering berjalan ke bank membuat sepatu seseorang cepat rusak. Ketika perubahan inflasi membuat percetakan dan pendistribusian katalog harga baru, misalnya maka, biaya ini disebut biaya menu atau menu cost. Biaya lain terkait dengan undang-undang pajak. Sering undang-undang pajak tidak memperhitungkan efek inflasi pada pendapatan. Biaya inflasi yang tidak diharapkan. Nah, apa itu biaya inflasi yang tidak diharapkan? Nah, pada penjelasan kali ini, inflasi yang tak terantisipasi tidak disukai karena meredistribusi secara subjektif kekayaan di antara individu. Contohnya, ini mengganggu pensiun tetap individu. Sering kontrak ini tidak dibuat dalam satuan real dengan diindeks pada ukuran tertentu tingkat harga. Ada keuntungan dari inflasi. Dikurang banyak ekonom berkata bahwa sedikit inflasi akan membuat pasar tenaga kerja berjalan lebih baik. Mereka mengatakan inflasi meminyaki roda pasar tenaga kerja. Lalu, penjelasan berikutnya, hiperinflasi. Hiperinflasi didefinisikan sebagai inflasi yang melebihi 50% per bulan, lebih dari 1% per hari. Biaya seperti biaya kulit sepatu dan biaya menuju jadi lebih buruk dengan hiperinflasi. Dan sistem pajak juga terdistorsi. Kemudian, ketika biaya jadi terlalu besar dengan hiperinflasi, uang kehilangan perannya sebagai penyimpan nilai. Unit hitung dan media pertukaran, barter atau penggunaan uang komoditas menjadi biasa. Dikotomi klasik. Para ekonom menyebut pemisahan determinan variabel real dan nominal dikotom klasik atau classical dikotomi. Penyederhanaan teori ekonomi ini menyatakan perubahan jumlah uang beredar tak mempengaruhi variabel real. Ketidakrelevan uang untuk variabel real ini disebut netralitas moneter atau monetary neutrality. Untuk belajar isu-isu jangka panjang, netralitas moneter mendekati benar. Nah, selanjutnya itu ada beberapa konsep-konsep penting pada bab ini. Yang pertama adalah inflasi, kemudian hiperinflasi, uang, penyimpan nilai, unit hitung, media pertukaran, uang atas unjuk, uang komoditas, standar uang, jumlah uang beredar, kebijakan moneter, bank sentral, Federal Reserve, operasi pasar terbuka, mata uang, rekening giro, persamaan kuantitas, perputaran uang transaksi, perputaran uang pendapatan, keseimbangan uang real, fungsi permintaan uang, teori kuantitas uang, Seigyo no Rage, tingkat bunga real dan nominal, persamaan Fisher efek Fisher, tingkat bunga real ex ante dan ex post, biaya kulit sepatu biaya menu, variabel-variabel real dan nominal, dikotomi klasik, dan netralitas moneter. Jadi itulah konsep-konsep penting pada bab kali ini.